Ini dengan Mbak Ilmi ya? Iya, betul sekali, Bu. Yang semalam WA saya itu? Iya. Mbak Ilmi naik apa ke sini? Tadi saya kesini naik motor diantar sama teman saya. Berapa menit Mbak tadi ke sini? Kurang lebih perjalanan 30 menit. 30 menit. Mbak Ilmi kerja apa kuliah? Saya kuliah. Kuliah semester berapa Mbak? Udah semester 7. Fakultas? Jurusan ya? Sama kampusnya? Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin di UIN Wali Songo Semarang. Semoga cepat lulus ya Mbak. Amin. Oh iya, sebelumnya Mbak Ilmi udah pernah melakukan konseling individu belum? Belum pernah, ini baru pertama kali saya melakukan sesi konseling. Jadi belum tahu ya konseling individu itu apa? Belum. Saya jelaskan ya Mbak, secara singkat konseling individu ini proses bantuan dari konselor kepada konseli agar konseli dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi konselor ini sifatnya membantu si klien atau si konseli dalam memecahkan masalah si konseli sendiri, seperti itu Mbak. Udah paham Mbak? Oh iya, paham. Tapi saya masih ragu, Bu. Saya kan orangnya tertutup, takut nanti rahasia saya jadi teman-teman itu tahu. Mbak Ilmi nggak usah ragu, nggak usah takut, karena di sini saya memegang teguh asas-asas. Di sini ada asas keterbukaan sama asas kerahasiaan. Asas keterbukaan di mana si konseli, klien ataupun Mbak Ilmi itu nggak usah ragu, nggak usah takut untuk mencurahkan segala perasaan ataupun permasalahan Mbak Ilmi kepada si konselor. Yang kedua itu asas kerahasiaan, asas di mana saya sangat merahasiakan apa yang Mbak Ilmi rasakan, apa yang menjadi permasalahan Mbak Ilmi, sehingga sangat permasalahan Mbak Ilmi tidak akan dipublikasikan kemana-mana, seperti itu. Oh ya, untuk sesi konseling ini mau berapa menit Mbak? Gak usah terlalu lama, cukup 20 menit saja. Oke, 20 menit ya dari sekarang. Bisa kita mulai ya? Oke, Bu. Kalau begitu, Mbak Ilmi bisa ceritakan apa permasalahan yang dialami Mbak Ilmi? Silakan. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini saya tuh sering merasa stres, bingung. Kadang tiba-tiba saya tuh nangis sendiri, terus juga kalau misal malam itu susah tidur, terus sering bad mood kayak gitu, Bu. Itu kenapa Mbak bisa sampai di stres seperti itu? Saya sendiri juga kurang tahu kenapa saya jadi seperti ini. Itu akhir-akhir ini udah berapa minggu kira-kira? Kira-kira itu udah 3 mingguan, Bu. 3 mingguan ya. Oh iya, kegiatan Mbak Ilmi selama 3 minggu kemarin itu Mbak Ilmi ngapain aja kegiatannya? Kesibukannya? Selama 3 minggu ini kegiatan saya tuh padat sekali, Bu. Saya udah ada kegiatan KKN, udah gitu KKN itu dari kampus itu ada tugas individu, ada tugas kelompok. Jadi ini menurut saya itu terlalu memberatkan bagi saya. Kemudian saya juga di masalah keluarga, saya juga harus menanggung beban ekonomi. Jadi saya juga sambil bekerja. Kalau saya nggak bekerja, saya bingung nanti saya mau makan gimana. Kemudian saya juga pengen mengejar skripsi. Saya punya rencana ingin lulus cepat. Jadi dari dosen pembimbing pun udah mendeadline skripsi saya untuk selesai dalam waktu 1 bulan, itu udah sampai bab 3 seperti itu. Jadi Mbak Ilmi ngerasa seperti keteteran seperti itu ya Mbak? Iya. Oke, lalu jadi gini, Bu, saya ada masalah. Saya hari ini kan merasa stres, sedih, gara-gara saya itu diberi tanggung jawab yang begitu besar. Di KKN saya sebagai ketua kelompok, di kampus saya sedang melakukan riset untuk skripsi, terus kemudian di tempat kerja saya juga diberi tanggung jawab yang besar untuk mengelola toko. Jadi kegiatan yang berbenturan ini membuat saya kadang bingung dalam membagi waktu. Berarti Mbak Ilmi merasa sedih, merasa bingung, merasa stres karena memikirkan tugas-tugas ya Mbak?
Ya, karena kan di sisi lain gini Bu, waktu dalam melaksanakan kegiatan semuanya itu biasanya itu berbarengan. Jadi ketika ada kegiatan kelompok, kan kegiatan kelompok saya sebagai ketua kelompok otomatis saya harus menghandle teman-teman, sedangkan teman-teman saya juga ada yang pasif, ada yang aktif, jadi kan harus saya yang terjun semuanya, harus saya yang bertanggung jawab atas semua kegiatan. Jadi di sini saya merasa kadang capek, lelah, kok saya ini kerja kelompok, kerja tim, kenapa harus saya kerjain sendiri? Saya juga punya teman, punya tim, tapi kok mereka nggak ada yang respon, paling yang respon cuman 1-2, itu kan menjadi beban buat saya Bu. Terus yang kedua, saya kerja saya juga sering ditegur karena saya sering telat, padahal saya kan pemimpin toko yang diberi tanggung jawab untuk mengelola toko, tapi akhir-akhir ini saya sering telat, kerjaan gak beres, banyak membuat masalah di pekerjaan, itu tambah buat saya semakin sedih. Di sisi lain, dosen saya itu selalu kontak saya, ngabarin saya, Mbak gimana risetnya. Jadi saya juga udah ditagih sama dosen yang lain, mohon segera untuk dikumpulkan. Jadi saya, aduh kayak gini tuh rasanya tuh saya kayak pengen, udahlah capek, saya pengen nyerah, nggak mau ngelakuin kegiatan semuanya. Jadi efeknya saya jadi menghindar dari teman-teman, di KKN semuanya terbengkalai, terus di tempat kerja juga terbengkalai, skripsi saya, risetnya juga terbengkalai Bu. Baik, jadi bisa saya simpulkan perubahan tingkah lakunya Mbak Ilmi, sikap Mbak Ilmi itu karena Mbak Ilmi terbebani dengan tugas-tugas Mbak Ilmi seperti jaga toko yang Mbak Ilmi sering telat karena ditegur juga kayak gitu, terus dikejar-kejar deadline karena riset, skripsi kan. Terus yang ketiga juga Mbak Ilmi lagi KKN dan nggak semua teman-teman respect sama Mbak Ilmi, begitu kan Mbak Ilmi? Makasih ya Mbak Ilmi sudah mau menceritakan permasalahannya kepada saya, sudah menceritakan apa yang mengganjal di pikiran Mbak Ilmi. Sebisa mungkin saya akan mengerti dan memahami apa yang Anda rasakan. Nah, pastinya Mbak Ilmi sangat tidak nyaman kan berada di situasi seperti ini, seperti dikejar-kejar deadline, sering terlambat, sering ditegur di toko. Jadi itu kan bikin Mbak Ilmi nggak nyaman banget gitu kan? Iya Bu, betul sekali. Mbak Ilmi sejauh ini apa sih yang Mbak Ilmi lakukan? Sejauh ini langkah yang saya lakukan, biasanya saya curhat sama teman, tapi ya mereka cuma bisa bilang sabar, semangat. Saya juga tahu sabar, semangat. Setiap hari saya menyemangati diri saya untuk selalu semangat dan berpikir positif. Terkadang juga saya sering melihat YouTube untuk cari-cari motivasi, buat motivasi diri saya supaya bisa bangkit, terus bisa menjalani keseharian secara normal. Tapi ya ujung-ujungnya pada waktu itu saja saya merasakan gembira, merasakan semangat, merasakan bahagia. Tapi setelah beberapa jam kemudian rasa sedih itu, stres, bingung itu muncul kembali Bu. Setelah Mbak Ilmi melakukan hal tersebut, bagaimana perasaan Mbak Ilmi? Perasaan saya jadi merasa semangat, bahagia, gembira. Tapi itu hanya sesaat Bu. Setelah beberapa jam kemudian, bahkan besoknya saya merasa sedih lagi, stres lagi, bingung lagi. Dan yang saya takutkan, saya tuh mulai menjauh dari teman-teman. Jadi ketika saya menjauh dari teman-teman, terus saya juga lost contact dengan dosen, jadi teman-teman tuh banyak yang berpersepsi buruk tentang saya. Mereka menganggap saya ketua yang gak bertanggung jawab, ketua yang gak mengayomi anggotanya, padahal saya sebelumnya udah ngajak tim saya, kelompok saya untuk kita bekerja sama, tapi respon mereka kurang baik. Jadi
karena respon mereka kurang baik, akhir-akhir ini saya malah lebih baik menjauh daripada saya mendekat, membuat saya makin stres. Akhirnya saya menjauh dari mereka, Bu. Seperti itu ya Mbak. Jadi apakah Mbak Ilmi itu sudah pernah menceritakan ke teman-teman Mbak Ilmi ataupun orang-orang terkait tentang bagaimana cara Mbak Ilmi itu mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas Mbak Ilmi, sehingga mereka itu nggak usah bersusah payah untuk memiliki asumsi negatif terhadap perubahan perilakunya Mbak Ilmi, dan sehingga Mbak Ilmi itu nggak usah menghindar dari teman-teman Mbak Ilmi. Saya belum pernah menceritakan permasalahan saya baik ke teman-teman kelompok, ke bos saya maupun ke dosen saya, karena saya merasa takut mereka gak bisa menerima apa yang saya alami. Makanya lebih baik saya menutup diri dan saya selesaikan masalah ini sendiri, begitu Bu. Mbak Ilmi, kalau misalkan Mbak Ilmi hanya diam saja tanpa berkomunikasi dengan mereka, pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan Mbak Ilmi itu akan permasalahan Mbak Ilmi tidak akan selesai. Bahkan jika Mbak Ilmi itu terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya Mbak Ilmi, itu akan menghantui terus-menerus pikiran Mbak Ilmi. Iya benar sekali sih Bu. Ya ini mungkin salah saya karena saya hanya merasa takut saja teman-teman menjauh dari saya, terus buat saya memecat saya, jadi saya nggak ada pekerjaan, bingung cari pekerjaan. Takut dosen saya juga marah kepada saya karena dari awal saya sudah mengambil kesempatan ini, tapi saya kok malu, malah nggak ada kabar. Takutnya malah mereka semua malah menyalahkan diri saya seperti itu. Seharusnya Mbak Ilmi itu berkomunikasi ya dengan orang-orang terkait, soalnya kalau misalkan Mbak Ilmi tidak ngomong sama teman-teman ataupun pihak toko yang Mbak Ilmi kerja, itu akan menjadi masalah nantinya seperti itu. Dan syukur-syukur malahan itu kalau misalkan Mbak Ilmi terbuka sama mereka akan membantu dan mengerti bahwa Mbak Ilmi memiliki hal seperti itu, memiliki permasalahan itu, sehingga mereka dapat membantu memecahkan masalahnya Mbak Ilmi. Baik Bu. Mbak Ilmi yang tenang ya, Mbak Ilmi harus tenang karena segala sesuatu, segala permasalahan pasti ada penyelesaiannya, tergantung dari Mbak Ilmi sendiri mau bergerak ataupun diam. Baik Bu. Saya sangat menghargai sekali usaha Mbak Ilmi untuk datang ke sini untuk bercerita kepada saya. Yang perlu Mbak Ilmi lakukan, Mbak Ilmi itu harus tenang, harus rileks kalau misalkan ada masalah. Baik Bu, nanti saya akan coba bersikap asertif kepada teman saya, bos saya, dan dosen saya. Latihan asertif itu saya lakukan untuk tugas Mbak Ilmi ya, untuk kedepannya, untuk sesi konseling kedua nanti. Saya ingin mengetahui bagaimana perkembangan Mbak Ilmi setelah konseling sesi pertama ini berakhir. Baik Bu, terima kasih banyak atas saran dan bimbingannya. Semoga ini bisa menjadi langkah awal saya untuk memperbaiki diri dan berkomunikasi lancar. Baik Mbak Ilmi, saya kira cukup untuk sesi konseling pertama ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya lain waktu untuk sesi konseling kedua ya Mbak.